Salam, salam, salam. Berbagi refleksi berdasar sebaris Injil hari ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara, wajarlah para murid menjadi sedih. Siapa suka penderitaan, apalagi kematian, apalagi pembunuhan? Mereka sedih karena sang guru harus menderita sedemikian. Dan jika sang guru demikian, apalagi muridnya? Reaksi spontan ini menghalangi para murid untuk memperdalam permenungan. Apa maksud Yesus dengan pernyataan ini? Ada apa di balik derita dan kurbannya? Apakah hanya sebuah kematian fatal tanpa sebab dan tanpa tujuan? Ketika mengingat ayat di atas tadi, saya terkenang sebaris syair lagu. Yesus ku tanya, apa sebabnya kau panggul salib ke Golgota? Saya lalu teringat, kenapa Pak Tani harus bekerja keras, memeras tenaga agar sawahnya berhasil ganda. Kerjanya, korbannya akan menghasilkan panen, dan panen adalah hidup anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, kesehatan keluarganya, masa depan keluarganya. Saya teringat mengapa burung pelikan harus memagut dadanya sendiri dan membiarkan darah dan dagingnya menjadi makanan bagi anak-anaknya, agar anak-anaknya hidup. Saudara, saya teringat kisah seorang ibu yang sesudah diamputasi tangan dan kaki, menyerah dan memilih mati saja. Ia hidup penuh siksa dan membuat orang lain tersiksa, katanya. Untuk apa hidup? Untuk apa menderita? Ia pun curhat kepada pastor parokinya. Pastornya sempat speechless, kehilangan kata karena menyaksikan keadaan itu di depan matanya. Lalu ia berkata sambil menarik nafas panjang, "Bu, mohon maaf, saya belum bisa menjawab pertanyaan ibu hari ini. Saya sekarang harus kembali cepat-cepat karena harus memberi retret kepada sekelompok anak mahasiswa. Saya mohon 3 hari ini ibu lupakan dulu pertanyaan tadi, tapi ibu tolong bantu saya dengan doamu, dengan sedikit puasa, agar retret dengan anak-anak mahasiswa ini boleh berhasil, agar ada yang bertobat, agar berani hidup baru." Ibu itu pun mengiyakan. Retret berjalan hari demi hari sampai hari terakhir, di mana anak-anak muda satu demi satu berdiri dan mengatakan komitmen baru, mengangkat janji, siap hidup baru, meninggalkan cara lama, ingin hidup membiara, ingin menjadi imam, menjadi relawan kemanusiaan, menjadi man of God, man for others. Luar biasa, pertobatan dan komitmen baru. Sang pastor pun heran, mengapa? Sesudah penutupan retret, pastor bersama beberapa anak muda ini mengunjungi sang ibu. Pastor memperkenalkan mereka, sekaligus komitmen mereka masing-masing. Ini mau jadi imam, ini mau jadi biarawati, ini mau jadi volunteer kemanusiaan, ini mau menjadi pembantu di bidang apa saja. Pastor lalu berterima kasih untuk dukungan doa, puasa, dan pengorbanan sang ibu selama 3 hari retret.
Ini adalah hasil doamu, ini adalah hasil korbanmu, ini adalah hasil penderitaanmu, Ibu. Terima kasih. Ibu itu menangis dan berkata, "Maafkan saya, Pastor. Saya tidak mau mati. Saya ingin hidup lagi. Sebab ternyata penderitaan saya ini bisa berguna bagi orang-orang muda seperti ini." Anak manusia akan diserahkan, akan dibunuh, namun akan bangkit. Saudaraku, tak ada kurban yang tidak berguna, tak ada salib yang tidak menyelamatkan. Saya mengajak Anda yang sakit, keluarga yang terpapar, bahkan yang mengalami duka di masa pandemi ini, mari kita persembahkan sakit, derita, kurban, bahkan kematian dalam kesatuan dengan kurban Kristus di salib. Untuk kebaikan, untuk hidup baru, untuk komitmen baru, entah pribadi, entah orang lain, entah keluarga, entah jiwa-jiwa yang tidak kita kenal. Serentak kita juga mohon terang Tuhan untuk merangkul sakit dan derita ini, bukan dengan marah, benci, dan mengutuk, tetapi dengan iman dan imun, dengan siap berkurban bersama Kristus, sambil menantikan buah-buah penebusan salib. Kita tidak sendiri. Duka Maria dan kawan-kawan berubah menjadi sukacita kebangkitan. Mari bersama Tuhan yang menderita, bersama Tuhan yang bangkit, bersama Tuhan yang membangkitkan, kita siap terima dan hadapi segalanya. Tuhan, terima kasih. Di jalan salib, derita, dan sakit ini, kami sebetulnya tengah berjalan menuju kebangkitan, menuju hidup baru bersama Engkau. Berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam semangat, Tuhan berkenan padamu. Amin.